dari Diploma Ing Hajjah Nurwitasari untuk menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Kami persilakan. Pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangan. Disampaikan oleh Diplom Ing Hajjah Nurwitasari MIPol nomor anggota A429 Dapil Jawa Barat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota DPR RI, Saudara Menteri beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati. Pertama-tama perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, yang telah memberikan anugerah kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Fraksi PKS DPR RI mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Dirgahayu Republik Indonesia. Kita harus terus semangat dan optimis dalam membangun bangsa. Kemerdekaan adalah anugerah terbesar bangsa Indonesia yang wajib disyukuri. Ia hadir sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ia juga hadir atas perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dan pendiri bangsa. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada para pahlawan kita berterima kasih seraya mengirimkan doa kebaikan. Kita syukuri pencapaian setiap pemerintahan, termasuk 9 tahun dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Tapi kita harus jujur mengakui masih banyak ketertinggalan, kelemahan dan kekurangan yang menjadi pekerjaan rumah kita sebagai bangsa. Janji pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat belum sepenuhnya tunai. Bung Karno pernah menegaskan, di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita dari kemiskinan, kebodohan, dan kesenjangan sosial. Tidak boleh ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Bung Hatta juga menegaskan, Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Namun kenyataannya cita-cita pendiri bangsa belum tercapai. Masih banyak rakyat Indonesia yang sejak lahir hingga wafatnya dalam keadaan miskin dan melarat. Pemerintah belum sanggup sepenuhnya memenuhi amanat konstitusi, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hadirin yang kami hormati, melalui pidato kenegaraan dan keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN tahun 2024 beserta nota keuangan yang telah disampaikan oleh Presiden, kita memahami bagaimana peluang dan tantangan besar yang akan kita hadapi sebagai satu kesatuan bangsa ke depan. Fraksi PKS memandang secara umum bahwa RAPBN tahun 2024 yang diajukan masih menunjukkan belum ada yang istimewa dari target pemerintah dalam menunaikan janji-janji ekonominya. RAPBN tahun 2024 membutuhkan penajaman agar lebih sehat, kredibel, dan lebih pro rakyat, serta berdampak lebih optimal bagi kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, fraksi PKS akan menyampaikan catatan-catatan secara khusus sebagai berikut. Fraksi PKS berpandangan bahwa APBN 2024 merupakan tahapan akhir dari pemenuhan berbagai target RPJMN 2019-2024. Kinerja pertumbuhan ekonomi kita belum memadai untuk mencapai harapan yang lebih tinggi. Dengan target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,2%, maka pertumbuhan ekonomi kita dalam satu dekade stagnan di bawah 5% dengan rata-rata dari 2014 sampai 2024 hanya 4,2%. Angka ini jauh dari optimisme Presiden Jokowi di awal menjabat, yaitu 7%. Bahkan belum pernah menyentuh target yang direncanakan RPJMN hingga akhir 2024, yaitu di angka 6 sampai 6,2%. Fraksi PKS mencermati tingkat kemiskinan kita masih sangat tinggi dan tidak bergeser banyak dari 10 tahun silam. Apalagi setelah dihantam pandemi selama 3 tahun. Terdapat 9,36% rakyat atau sebesar kurang lebih 25,9 juta
jiwa berada di bawah garis kemiskinan dan 1,12% berada pada kemiskinan ekstrim. Sejalan dengan itu, angka pengangguran terbuka tercatat 5,45% pada Februari tahun 2023. Fraksi PKS mencermati ketimpangan ekonomi rakyat Indonesia yang masih sangat lebar. Kue pembangunan dan kekayaan nasional dinikmati secara tidak merata. Dalam catatan Bank Dunia, ketimpangan di Indonesia menjadi nomor 3 terburuk di dunia. Fraksi PKS mencermati pernyataan Presiden Jokowi yang telah menyampaikan perkiraan dalam 10 tahun ke depan pendapatan per kapita kita akan mencapai $10.944 Amerika. Namun angka ini menjadi terbayang sangat sulit untuk dicapai karena dalam hampir 1 dekade terakhir hanya naik sepertiga dari $3.531 Amerika menjadi $4.580 Amerika. Fraksi PKS berpendangan, indeks persepsi korupsi masih terus mengalami tren pemburukan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Indeks IPK, indeks persepsi korupsi Indonesia pada posisi 110 dari 180 negara. Banyak pejabat menjadi tersangka dan terpidana dengan total kerugian negara mencapai ratusan miliar hingga triliunan. Hal ini masih menunjukkan tingginya moral hazard dan kebocoran anggaran yang semestinya bisa direduksi sehingga dapat mempercepat kemajuan bangsa. Fraksi PKS mencermati alokasi anggaran pendidikan sebesar 660,8 triliun. Fraksi PKS berpandangan pemerintah belum sepenuhnya dapat mengoptimalkan kinerja anggaran 20% APBN untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Kualitas SDM kita masih kalah dan tertinggal dari negara-negara di kawasan. Indeks pembangunan manusia Indonesia berada pada posisi 130 dari 199 negara. Fraksi PKS mencermati alokasi anggaran kesehatan 2024 direncanakan sebesar 186,4 triliun atau 5,6% dari APBN. Hal ini belum membawa perubahan yang signifikan bagi kualitas layanan kesehatan. Sektor kesehatan rakyat masih mengidap banyak masalah. Prevalensi stunting kita memang turun, tapi masih tinggi berdasarkan standar WHO. Fraksi PKS mencermati anggaran bidang ketahanan pangan belum memadai di tengah ancaman krisis pangan ke depan. Pemerintah perlu fokus pada perbaikan di sektor pertanian untuk meningkatkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Tantangan krisis pangan, El Nino, kekeringan dan beberapa negara yang menutup ekspor pangan menjadi tantangan yang serius untuk ketersediaan pangan rakyat ke depan. Fraksi PKS mendesak pemerintah agar memastikan bahwa belanja negara 2024 sudah memperhitungkan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN, baik PNS maupun P3K guru dan tenaga kependidikan, agar penyelenggaraan sektor pendidikan di negeri ini terjamin keberlangsungannya. Fraksi PKS mendorong dan mendesak agar pemerintah tidak mengenakan pungutan atau pajak dalam bentuk apapun terhadap honor relawan-relawan di desa seperti kader Posyandu, relawan Jumantik, relawan keluarga berencana, kader PLKB, kader pendamping petani nelayan dan seterusnya, termasuk juga dengan pengadaan-pengadaan di desa yang bersifat kebutuhan primer masyarakat desa dengan jumlah yang tidak besar dan bersumber dari dana desa. Fraksi PKS mencermati bahwa struktur penerimaan perpajakan masih belum banyak berubah sejak hampir 2 dekade terakhir, di mana sumber daya alam berperan signifikan terhadap capaian kinerja penerimaan. Fraksi PKS juga mengingatkan bahwa realisasi penerimaan pajak yang melampaui target di tengah masih banyaknya ketergantungan kita kepada ekspor sumber daya alam justru perlu diwaspadai. Sebab ini menandakan bahwa pemerintah belum dapat meraih sumber-sumber penerimaan perpajakan yang berkelanjutan. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk bekerja dengan serius untuk menegakkan reformasi perpajakan. Hadirin yang kami muliakan, fraksi PKS juga memberikan beberapa catatan lebih lengkap atas keterangan pemerintah mengenai rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya sebanyak 94 butir yang tidak dibacakan dan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dan akan langsung diserahkan kepada pemerintah. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI agar dapat menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya. Atas perhatian Bapak Ibu menyimak dan mendengarkan pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kami ucapkan terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2023, pimpinan fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Haji Jazuli Juwaini MA nomor anggota A449, Sekretaris Hajah Ledia Hanifah A SSI MPCT nomor anggota A427, keduanya ditandatangani dan dicap. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Selanjutnya, dari fraksi Partai Amanat Nasional yang terhormat Saudara Eko Hendro Purnomo untuk menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Kami persilakan.